Bupati Labuhan Batu Selatan Haji Edimin terdengar berang saat mendengar dan melihat hasil analisis penanggulangan stunting kabupaten yang dipimpinnya itu menurun. Kali ini Bupati terdengar tidak main-main kepada para OPD yang ada di masa kepemimpinannya. Dia meminta kepada seluruh OPD agar seyogyanya meningkatkan kerjasama di dalam menanggulangi angka penilaian stunting yang terbilang menurun saat ini. Saya tidak main-main lagi, jika siapa saja OPD atau ASN yang bekerja tidak serius, akan saya copot dari jabatannya. Apalagi menurut catatan Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Maret tahun 2023, Pemkab Labusel terbilang urutan keempat terendah secara nasional dalam penilaian bidang penanggulangan stunting, tegas Bupati. Wakil Bupati Haji Ahmad Fadli Tanjung SAG, yang sekaligus Ketua Stunting Kabupaten Labusel, pada kesempatan ini melaporkan hasil stunting pada tahun 2022 menurun sebesar 0,6%. Hal ini membuat Bupati Haji Edimin marah besar. Hadir dalam kegiatan pembacaan hasil analisis penanggulangan stunting ini, ada Bupati dan Wakil Bupati tentunya, kemudian, pastinya ada Kepala Dinas Kesehatan, Haji Dr. Doni Irwansyah Dalimunte, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Syaiful Rahman, Kepala Dinas BKKBN, Agustina Nasution, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkim, Fernando Tampu Bolon, kemudian ada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Hamid Nasution, Pelaksana Tugas Asisten 1 Pemerintahan, Dr. Andes Haji Abdul Manan Ritonga, Asisten 2 Ralihul Rahman, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK, para Kapus, dan Pelaksana Jabatan Kades se-Kabupaten Labusel. Bertempat di lantai 1 kantor Bupati Labuhan Batu Selatan. Utusan dari Kementerian Pemerintahan Desa, Salim, mengatakan bahwa pihaknya hanya sebagai fasilitator dalam penanggulangan analisis stunting, sesuai dengan data yang telah dilaporkan oleh Ketua Analisis Penanggulangan Stunting. Memang hal itu yang terjadi, yakni berada pada urutan keempat terendah. Jelas Salim. Mendengar Bupati Haji Edimin berang, Kepala Kantor BKKBN Labusel, Agustina Nasution, pun turut menyampaikan misinya bersama Dinas Kesehatan, Kadis Pemdes, dan dinas lainnya, akan terus meningkatkan kerjasama untuk berupaya mengatasi penurunan analisis penanggulangan stunting di Labusel saat ini. Dia Agustina pun berharap kepada puskesmas yang ada di Labusel, seluruh kader penggerak Posyandu, dan pemerintah desa, sebagai garda terdepan, harus menjemput bola di dalam penanggulangan stunting ini. Mulai dari ibu mengandung yang usianya 0 sampai dia melahirkan, harus mendapatkan asupan gizi yang cukup, bukan saja menanggulangi stunting itu hanya kepada balita saja, terang Agustina. Lanjutnya, kami dan dinas terkait lainnya, sepakat dan berupaya agar tahun 2024 mendatang mempunyai target secara nasional Kabupaten Labusel, analisis penanggulangan stunting ini harus naik mencapai 14%. Harap Agustina. Ibu PKK-nya tak pernah datang. Bisa pula dia pula sebagai kepala wilayah kecamatan tapi tidak ada ibu PKK-nya. Tak ada yang bilang. Lalu ibu bupati sama saya. Dia tanya apa rasanya dia copot. Ngomong sama saya supaya saya kasih tahu salah dia. Acara analis tentang penurunan stunting di Labuhan Batu Selatan sebenarnya ini langkah awal untuk mendeteksi pelaksanaan kegiatan stunting di Labuhan Batu Selatan. Jadi diharapkan dari rembuk stunting ini antar OPD yang ada di Labuhan Batu Selatan ini nanti bisa terlahirnya kolaborasi atau konvergensi antar kementerian lembaga untuk penanggulangan stunting Labuhan Batu Selatan. Seperti itu, Pak. Terus harapannya itu ke depan dari Kementerian Desa bidang stunting gimana harapannya? Kira-kira apakah ini bisa diturunkan penanganannya atau memang gimana cara penanganannya, Pak? Bisa jelasin gitu. Ya, mudah-mudahan tadi antar kementerian lembaga juga sudah bersepakat bahwa untuk penanggulangan stunting Labuhan Batu Selatan ini akan dilaksanakan berdasarkan tupoksi masing-masing. Mungkin dari Kementerian Ketahanan Pangan atau Dinas Ketahanan itu sudah juga bersedia, dari Dinas PMD, dari dinas yang terkait juga nanti lainnya dari Bapeditbang dan lain sebagainya sudah bersepakat dan berkomitmen untuk turut serta berkolaborasi untuk berkompetensi melakukan penurunan stunting Labuhan Batu Selatan ini. Dalam tahun 2022, stunting kita di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini sekitar 27%. Evaluasi tahun 2020 di akhir Desember menurun menjadi 26,60%.
Jadi ada penurunannya sekitar 0,6%. Berarti mengalami penurunan ini Bu ya. Untuk data per kecamatan yang laporan Ibu terima, kira-kira yang masih naik di kecamatan mana Bu untuk stunting? Ada untuk tahun 2022 itu lokus stunting berjumlah 20 desa. Lokus itu kan. Ini hari ini kita akan membicarakan lokus tahun 2024. Iya. Coba jelasin Bu. Kan kita akan menurunkan angka stunting sekitar 14% tahun 2024. Itu target dari provinsi dan pusat juga. Iya, target ya Bu ya. Nasional Indonesia ini akan menurunkan stunting itu 14%. Jadi ada beberapa dinas yang terkait dalam hal ini adalah pertama Bapeda, kedua Pemdes, ketiga KB, Dinas Kesehatan, Perhukim, Kapil, Pertanian, dan ketua penggerak PKK sih pendukung aja. Jadi mereka ikut dalam panitiaan ketua penggerak PKK dalam Nasdem. Dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tahun 2023 ini adalah pengukuran secara setiap bulan di posyandu, ya kan, pemberian makanan tambahan. Namun memang mungkin usaha ini belum optimal. Nanti tahun 2023 ini akan kami tingkatkan lebih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wakidi Al-Nuhori Nasution mewartakan.